Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan special interview. Pada krisis 98, UMKM menjadi andalan. Namun kini, UMKM ikut terpuruk dihantam corona. Seberapa kuat UMKM bertahan menghadapi corona? Apa saja yang dibutuhkan agar UMKM bisa bertahan terus? Dan kapan dunia usaha termasuk UMKM beroperasi secara normal pasca corona? Mari kita tanyakan langsung kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Pak Teten, terima kasih atas kesempatan lah. Sama-sama. Ketemu lagi nih. Iya. Gimana Pak Teten, sehat? Alhamdulillah, harus sehat. Sehat. Pak Klawa juga ya? Sehat juga. Harus sehat ya, ya. Kita semua nggak boleh kehilangan SDM unggul di Indonesia ya. Tetap optimis Pak Teten ya. Harus. Ya. Ini Pak Teten, kondisi UMKM kita sepertinya agak terpuruk nih Pak Teten. Seberapa parah kondisinya? Ya, betul. Jadi COVID-19 ini saya kira cukup memukul pelaku usaha kecil, menengah, dan mikro. Kita tahu kan 90% lebih, 99% pelaku usaha ini UMKM. Dan yang paling banyak, yaitu 98% lebih, itu yang level mikro dan ultra mikro, atau jumlahnya 63 juta. Nah, saat ini UMKM kan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja itu 97% dan share kepada PDB 60%. Nah, jadi kalau UMKM ini terpukul, ini memang dampaknya bukan saja kepada pertumbuhan, tapi kepada penyerapan tenaga kerja. Nah, berbeda dengan tahun 98 ketika krisis, saat itu ekonomi dunia tidak ada masalah. Sehingga saat itu justru ketika banyak perusahaan besar yang collapse, yang jatuh, bangkrut, justru UMKM penyelamatnya. Sampai waktu itu ekspor UMKM itu naik 350% dan diuntungkan dengan perbedaan kurs ya, rupiah dengan dolar yang sangat menguntungkan ekspor kita. Nah, hari ini dunia sama semua mengalami masalah ekonomi. Nah, kita sekarang UMKM betul-betul harus mengandalkan pertumbuhan di domestic market. Ya, jadi meskipun saya kira memang keadaan COVID-19 ini memukul, tapi ada peluang juga bagi beberapa sektor di UMKM. Nah, saya menyederhanakannya, ada sebagian besar UMKM, terutama di level mikro dan ultra mikro, yang pendapatannya bersifat harian, ini betul-betul terpukul. Nah, ini kami mengusulkan masuk di dalam program bantuan. Itu jumlahnya berapa banyak Pak yang mikro? 63 juta. 63 juta. Nah, ini sebagian besar yang terutama yang ultra mikronya itu nggak bisa lagi diselesaikan lewat mekanisme ekonomi. Ini memang harus masuk ke program bantuan sosial. Jadi ini harus kita kelompokkan miskin baru. Ya. Nah, tapi ada sebagian UMKM yang justru masih bisa bertahan. Misalnya di sektor makanan minuman. Sekarang permintaan grocery juga meningkat. Jadi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, apalagi impor kan sudah nggak bisa masuk. Nah, juga misalnya UMKM konveksi-konveksi yang sekarang beralih bisnis memproduksi masker seperti yang Pak Teten pakai juga produksi. Ya, ini masker kain. Ya. Nah, lalu yang bisa membuat hand sanitizer, jasa antar, warung-warung sembako, masih bisa hidup. Nah, ini bisa kita usahakan lewat mekanisme ekonomi. Ya, jadi kira-kira dua itu pendekatan. Itu problem yang dihadapi UKM sekarang itu lebih pada penurunan daya beli dari masyarakat atau? Ya, jadi rata-rata problemnya itu adalah penurunan permintaan. Ya, penurunan permintaan, juga ada masalah pembiayaan, ada masalah suplai bahan baku. Nah, ini yang sedang kita carikan. Karena itu ada 3 hal mungkin yang perlu ingin sampaikan. Kebijakan yang sekarang sudah dibicarakan di tingkat kementerian, di rapat kabinet. Yang pertama ada relaksasi pinjaman bagi UMKM yang
punya masalah dengan perbankan ya? Ya, perbankan. Jadi betul-betul terdampak oleh COVID-19 ini. Jadi ada relaksasi pinjaman, ya, penundaan pembayaran dan cicilan bunganya dan pajak, mendapatkan pembiayaan baru atau perpanjangan pembiayaan. Jadi ini dengan dua ini diharapkan masalah cash flow, masalah keuangan ini bisa diatasi. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan hanya sekedar kita membantu pembiayaan, tapi bagaimana juga demand-nya. Sebab kalau misalnya sekarang pembiayaan kita gelontorin, demand yang nggak ada, nanti kredit macet, dan itu memberatkan masa depan UMKM juga selain akan punya masalah ke pembiayaan kita. Kita lanjut segmen berikut Pak Teten. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Teten Mas Duki. Semua kementerian lembaga didorong untuk belanja. Belanja, ya harus belanja. Nah itu aja sekarang kita push lagi. Ya, jadi belanja kementerian, lembaga, BUMN, daerah itu kalau sekarang bisa menyerap produk UMKM.